Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah wahai Muhammad kitab atau Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamanya daripada ibadah-ibadah lain. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah zuhur Masjid Taqwa Sumatera Barat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beserta salam sama kita ucapkan pula buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berada pada tanggal 27 Rajab, yang banyak saudara-saudara kita memperingati peringatan peristiwa Isra Mi'raj. Di antara yang kita ambil hikmah, pelajaran berharga, dan ini merupakan hal penting dalam agama kita, termasuk ibadah-ibadah yang lain tergantung daripada ibadah yang ini, yaitu sholat. Ini salah satu nih sholat. Kita merujuk kepada ayat yang kita bacakan tadi. Kita beri judul ceramah kita introspeksi ibadah sholatnya. Kalau kita melihat kepada ayat tadi, aqimis sholah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Idealnya orang yang melaksanakan, menunaikan sholat itu terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Itu idealnya. Atau seharusnya orang yang melaksanakan atau menunaikan sholat, dia akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau kita mencoba melihat yang terjadi, para koruptor itu sholat apa tidak? Sholat. Para pembohong itu sholat apa tidak? Sholat. Orang-orang yang suka berbuat zalim kepada yang lain, sholat apa tidak? Sholat. Orang-orang yang curang, sholat apa tidak? Sholat. Nah, kalau ini kan kenapa orang-orang yang seperti ini, orang yang sholat seperti ini, tapi tidak terhindar perbuatan keji dan mungkar?
Jadi jangan kita salahkan sholatnya. Akan tetapi ini yang kita mencoba nanti mengintrospeksi sholat yang kita kerjakan itu. Bapak Ibu jemaah zuhur yang mulia, dilihat kalau kita mencoba melihat dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat yang kita bacakan tadi berkenaan dengan sholat, ada dua hal di situ yang sangat penting intinya itu. Pertama adalah bahwasanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua adalah bahwa dalam sholat itu mencakup apa yang kita kenal dengan namanya zikir, ingat kepada Allah, dan itu lebih utama dari ibadah-ibadah lainnya. Nah, sekarang kita coba melihat kenapa orang yang sholat tapi dia masih mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Kemungkinan dalam hal kita mengerjakan itu kita belum memahami, memaknai secara mendalam apa yang harus kita kerjakan. Tidak hanya sebatas gerak-gerik pada saat sholat itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga dikatakan, Abu Aliyah berpendapat sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar itu ini memiliki 3 hal. Kalau yang 3 hal ini tidak ada padanya, maka itu bukan dia dikatakan sholat. Itu kata Abu Aliyah. Apa yang 3 itu? Pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah rasa takut. Dan yang ketiga adalah zikir atau dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. 3 hal. Kalau yang 3 hal ini bisa berjalan dengan baik, insya Allah sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita lihat pertama, ikhlas. Ikhlas ini akan memandu seseorang untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Jadi seseorang mengerjakan sesuatu itu hanya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Kalau hanya karena manusia, maka di sini nanti akan banyak unsur riyanya yang terjadi. Nah, kita mengerjakan sholat, sudahkah betul-betul ikhlas karena Allah? Bahkan dalam sholat ada namanya dikatakan ya syirik sarair. Syirik. Mana yang syirik sarair itu? Ketika dia umpamanya sekarang ini terlambat datang lalu sholat gitu, sholat sunat. Karena orang sudah ramai hadir, dia terlambat lalu dia sholat. Ketika itu sholatnya luar biasa lamanya itu, terkesan begitu khusyuk. Takbirnya saja lama, panjang. Allahu Akbar. Rakaatnya ini pun panjang. Begitu nampak khusyuk. Kenapa? Karena banyak orang yang akan melihatnya. Tapi ketika dia sholat sendirian, kalau bisa inna atau ini saja baca terus. Sebentar selesai itu. Nah, itu namanya termasuk syirik. Dalam sholat pun ada namanya syirik. Nah, itu kalau hanya dilihat orang. Tapi kalau ikhlas karena Allah, bukan itu yang jadi ukuran. Nah, ini yang pertama nih, ikhlas. Yang kedua, rasa takut. Orang yang mempunyai rasa takut pada Allah, maka dia akan terhindar dari perbuatan-perbuatan mungkar. Itu yang hindari. Jadi kalau demikian terhindar dari perbuatan mungkar, maka yang muncul dalam pemikiran ketika itu adalah takut dia mengerjakan, karena itu nanti akan ia pertanggungjawabkan. Orang jangankan dengan manusia, dengan Allah saja tidak takut, bagaimana dia akan beramal dengan baik, bagaimana ibadahnya akan baik. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah
di sini ada yang namanya zikir, ingat kepada Allah. Yang dua tadi itu tidak terlepas daripada yang zikir ini. Kalau kita setiap saat ingat kepada Allah, insya Allah ikhlas itu akan muncul dalam diri kita. Kemudian rasa takut kita kepada Allah ketika kita mengerjakan kemungkaran, maka kita akan terhindar. Nah, disitulah zikir. Nah, tiga hal ini, kalau tiga hal ini sudah ada dalam diri kita, insya Allah ibadah-ibadah solat kita akan berjalan dengan baik. Kalau sudah berjalan dengan baik, insya Allah solat itu bisa membuat seseorang itu terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau yang tiga hal ini yang tidak ada, maka seperti dikatakan tadi bahwasanya dia itu belum termasuk kepada solat, baru hanya sebatas mengerjakan karena solat itu adalah wajib. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Salah dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.